Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam acara Renungan Harian Toraya Jemaat Marendeng Sangatta. Untuk memulai aktivitas kita di hari ini, saya mengajak saudara-saudara semua untuk mendasarkan segala aktivitas kita pada pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih setia-Mu kami rasakan dan kami alami sepanjang kehidupan kami. Secara khusus hari ini Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang penuh berkat dan kesehatan kekuatan dari Tuhan. Untuk memulai aktivitas kami di hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, kuasailah kami, kiranya kami boleh memahami dengan baik dan benar firman-Mu. Berfirmanlah ya Allah, kami bersedia mendengar firman kebenaran-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang akan menjadi dasar dan pedoman bagi kehidupan kita secara khusus di hari ini dari kitab Matius pasal 8 ayat 23 sampai ayat 27. Firman Tuhan demikian. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Pasti berbahagia setiap orang yang mendengar dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupannya. Ketika badai mengamuk, tema renungan kita di hari ini. Saudara-saudara, kita semua pernah merasakan dan mengalami, bahkan hadir dalam bencana atau malapetaka. Tak jarang saudara-saudara, bencana terjadi di negara kita, di daerah kita. Paling kurang banjir yang kita rasakan dan kita alami. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, saudara-saudara kita di Masamba mengalami banjir. Saudara-saudara kita yang berada di Poros Palopo Toraja mengalami tanah longsor, dan di tempat-tempat yang lain. Tentu hal seperti itu mendatangkan duka cita, kesusahan, penderitaan, dan lain-lain. Rasa takut itu yang pasti. Hal semacam itu saudara-saudara juga ternyata dialami oleh para murid Yesus ketika mereka sedang berlayar di danau. Pada saat itu Yesus sedang tidur dan kemudian badai mengamuk dan mereka hampir tenggelam. Tetapi Yesus tidur. Para murid ketakutan dan kemudian membangunkan Yesus. Mengatakan kepada Yesus, "Tolonglah kita binasa." Tetapi apa jawab Yesus terhadap kenyataan seperti itu, saudara-saudara? Apakah ia juga turut takut? Apa respon Yesus terhadap kenyataan yang dialami oleh para murid? Ketika para murid berada dalam ketakutan yang luar biasa. Ketika badai mengamuk. Ketika ombak menerjang dan lain-lain sebagainya keadaan yang mereka alami pada saat itu. Apa respon Yesus?
Yesus bangun dan mengatakan, "Mengapakah kamu takut, hai orang yang kurang percaya? Mengapakah kamu takut, hai orang yang kurang percaya?" Dan seketika Yesus menghardik danau, dan angin itu kemudian berubah menjadi, pembacaan kita mengatakan, menjadi teduh sekali. Apa yang mau dikatakan dengan firman Tuhan dan cerita ini, saudara-saudaraku yang kekasih? Yang mau dikatakan adalah bahwa ketika kita berada bersama-sama dengan Yesus, keadaan apapun, persoalan apapun, masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak boleh mengalahkan iman kita. Tidak boleh mengombang-ambingkan perasaan kita, apalagi memunculkan rasa takut, putus asa, kecewa, dan lain-lain sebagainya. Karena dimanapun Yesus berada, ada kedamaian dan keteduhan. Ketika Yesus bersabda, maka keadaan yang terombang-ambing, diguncang oleh ombak dan angin ribut, berubah menjadi teduh sekali. Keteduhan bersama Yesus merupakan jaminan yang pasti bagi setiap orang yang menyerahkan segala perkara kehidupannya ke dalam tangan kasih Tuhan. Badai kehidupan ini pasti terjadi dalam kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi pasti mengalami badai kehidupan. Entah itu dalam bentuk-bentuk apa yang terjadi. Tetapi yang pasti, saudara-saudara, apapun badai kehidupan kita, letakkanlah semuanya itu dengan keyakinan iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Karena dalam Yesus Kristus ada kedamaian. Karena dalam Yesus Kristus ada keteduhan. Karena di dalam Yesus Kristus pasti kita akan tidak merasa takut, tetapi merasa damai dan tentram senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu menghapuskan rasa takut. Firman-Mu membuat kami teguh. Firman-Mu membuat kami damai bersama-sama dengan Yesus. Sesungguhnya perkara kehidupan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, ketika kami itu menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Kristus, maka segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia. Terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan, firman yang menguatkan dan meneguhkan kami. Kiranya itu memberikan inspirasi bagi kami untuk menjalani kehidupan kami khususnya hari ini, dalam beraktivitas, dalam bertingkah laku dan bersikap. Dan kami menyadari Tuhan, mungkin ada badai kehidupan, ada persoalan yang muncul, ada masalah di depan mata. Tetapi semua itu kami pasrahkan ke dalam tangan kasih Kristus. Karena kami percaya bersama-sama dengan Yesus, kami akan merasakan damai dan merasakan keteduhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan dari Gereja Toraja Jemaat Marendeng Sangatta. Kami menyapa saudara-saudara, selamat beraktivitas. Kiranya Yesus Kristus selalu memberikan damai dan keteduhan dalam aktivitas kita khususnya hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan. Ketika akan bepergian pakai masker dan rajin cuci tangan. Terima kasih, Tuhan memberkati.